Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanes Marta Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari metodologi penelitian, yaitu metode penelitian kuantitatif. Untuk yang pertama yaitu metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen tertentu. Analisis data bersifat statistik dengan tujuan menggambarkan dan menguji hipotesis. Untuk yang selanjutnya, metode kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu metode eksperimen dan metode survei. Untuk metode eksperimennya sendiri, penelitian yang digunakan mencari pengaruh treatment tertentu atau perlakuan dalam kondisi yang terkontrol laboratorium. Untuk metode surveinya, penelitian dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut sehingga ditemukan hubungan antar variabel. Untuk yang selanjutnya, proses penelitian kuantitatif. Proses penelitian kuantitatif pada umumnya penelitian kuantitatif yang berdasarkan paradigma positivistik berlangsung sebagai peneliti menaruh minat dan merasa terdorong untuk meneliti suatu masalah yang masih bersifat umum. B. Masalah diuraikan dalam beberapa submasalah yang melahirkan hipotesis. C. Memilih metode dalam memecahkan masalah. D. Menentukan populasi dan sampel yang akan digunakan. E. Mengumpulkan data. F. Menganalisis data. G. Menulis laporan. Untuk yang selanjutnya, rumusan masalah yang baik, yaitu terdiri dari 4 masalah. Yang pertama, masalah harus feasible, yaitu masalah harus dicarikan jawaban melalui sumber yang jelas, tidak banyak menghabiskan dana, waktu, dan tenaga. Yang kedua, masalah harus jelas. Untuk yang ketiga, masalah harus signifikan, yaitu masalah harus memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu dan pemecahan masalah kehidupan manusia. Itu yang selanjutnya, masalah bersifat etis, yaitu penelitian tidak berkenan dengan hal-hal yang bersifat etika, moral, nilai, keyakinan, atau agama. Selanjutnya, landasan teori, yaitu sebuah konsep dengan pernyataan yang tertata rapi dan sistematis memiliki variabel dalam penelitian. Karena landasan teori menjadi landasan yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan, landasan teori ini akan menjadi dasar kuat penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, perumusan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Hipotesis diturunkan dari kerangka pemikiran yang membuat teori-teori, dalil-dalil, hukum-hukum, dan penemuan-penemuan terdahulu yang harus diuji secara empirik. Selanjutnya, tahapan menyusun hipotesis. Yang pertama, menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, dinyatakan dalam kalimat deklaratif atau persyaratan yang jelas, padat, dan spesifik. Terakhir, hipotesis harus dapat diuji. Dan selanjutnya, terdapat dua jenis hipotesis. Hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara yang berupa pernyataan deskriptif. Untuk itu, lihat rumusan masalahnya, apakah memerlukan jawaban yang deskriptif atau tidak. Kedua, hipotesis eksplanatif, yaitu merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang berhubungan dua variabel atau lebih. Untuk yang selanjutnya, pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan pada populasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Bila populasi terlalu luas, peneliti memiliki keterbatasan waktu, dana, atau tenaga, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil secara representatif. Selanjutnya, instrumen penelitian. Mengapa instrumen penelitian penting? Instrumen memegang peran yang sangat penting dalam menentukan mutu suatu penelitian, karena validitas atau kesahihan data yang diperoleh akan sangat ditentukan oleh kualitas atau validitas instrumen yang digunakan. Di samping
prosedur pengumpulan data yang ditempuh. Hal ini mudah dipahami karena instrumen berfungsi mengungkapkan fakta menjadi data, sehingga jika instrumen yang digunakan mempunyai kualitas yang memadai dalam arti valid dan reliable, maka data yang diperoleh akan sesuai dengan fakta atau keadaan sesungguhnya di lapangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.